Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini bersama saya Bapak Guru Baidai. Kita akan belajar tentang jual beli. Di jual beli ini kita akan belajar 3 hal ya. Pertama pengertian, kemudian kedua hukum jual beli, 3 macam-macam jual beli. Kita mulai dari yang pertama, pengertian jual beli. Apa sih jual beli itu? Jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan barang atau uang atas dasar saling rela dan sesuai ijab qabul yang diatur oleh syarak, yang diatur oleh syariat. Jadi kata kuncinya di sini adalah tukar menukar, kemudian saling rela dan ijab qabul. Jadi dalam jual beli itu ada tukar menukar, kemudian tukar menukarnya itu saling rela, dan di sana juga ada ijab qabul yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Kemudian kedua, hukum. Hukum jual beli itu didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bay'a mislar riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Jadi sesuai ayat ini bahwa jual beli seperti riba. Ya maksudnya di dalam peralihan barang kepada kita, dari kita kepada orang lain kepada kita maksudnya. Kemudian tetapi yang dihalalkan oleh Allah itu adalah al-bay', jual beli. Jadi walaupun ada persamaan antara riba dengan jual beli, yaitu persamaan di antara peralihan hak atau hak barang, maka yang dihalalkan oleh Allah adalah al-bay'-nya, jual beli. Kemudian dari dasar kedua adalah hadis dari Rasulullah an Rifa'a ibn Rafi' an Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasli abyad. Nabi ditanyakan kasab atau penghasilan apa yang paling utama, yang paling bagus, yang paling bersih. Qala amalar rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Nabi bersabda, amalar rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Jadi dia bekerja sendiri, hasil keringatnya sendiri, hasil jerih payahnya sendiri, itu yang sangat bagus, penghasilan yang sangat baik, yang sangat bagus. Kemudian yang kedua, wa kullu bai'in mabrurin, setiap jual beli yang baik. Jadi dari dasar Al-Quran dan Al-Hadis ini, maka jual beli itu hukumnya ada 4. Yang pertama, mubah, boleh. Jadi hukum asal dari jual beli adalah mubah. Al-aslu fil asya' al-ibaha hatta yadullu dalil ala tahrimihi. Kemudian yang kedua, dari asalnya mubah bisa menjadi wajib. Jadi yang kedua, wajib. Dari mubah bisa menjadi wajib. Itu jual beli yang memang menjadi keharusan, menjadi kewajiban bagi seorang untuk melakukan transaksi jual beli. Seperti orang yang punya hutang, dia punya barang, maka dia menjual barangnya itu menjadi wajib untuk membayar hutang.
atau dia harus menafkahi orang yang menjadi tanggungannya, itu juga sama, termasuk nafkah atau jual beli, termasuk jual beli yang wajib. Berikutnya yang ketiga, sunnah. Jadi dari mubah kemudian bisa sunnah, itu menjual barang kepada orang yang memerlukan, atau kita membeli barang dari orang yang membutuhkan uang. Itu jadi kepada menjual atau membeli barang yang dibutuhkan itu hukumnya sunnah. Dengan ini berarti kita mendapat pahala. Jika kita mengerjakan ini mendapat pahala. Kemudian yang keempat, haram. Jadi dari mubah bisa menjadi haram, yaitu menjual hal-hal yang berhubungan dengan maksiat, atau menzalimi orang, atau barang-barang yang bisa menyebabkan maksiat. Jadi jika barang atau sesuatu itu untuk menzalimi atau menyebabkan keharaman atau bisa menyebabkan maksiat, itu haram. Jadi ini jual beli dari mubah bisa menjadi haram. Jadi hukumnya jual beli itu ada 4. Yang pertama adalah mubah, hukum asal. Yang kedua wajib jika menjadi keharusan. Yang ketiga adalah sunnah jika kita berhubungan dengan menolong orang. Kemudian yang keempat, haram jika berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan atau hal-hal maksiat. Kemudian berikutnya yang ketiga, macam-macam jual beli. Jadi transaksi di dalam jual beli itu ada 5. Yang pertama, barter. Barter itu adalah tukar menukar barang dengan barang. Seperti cerita kakek nenek kita dulu, sebelum ada uang, maka orang di desa dengan orang di pesisir, mereka saling tukar menukar barang. Orang desa menukar, membawa beras atau membawa jagung, membawa padi ke pasar. Kemudian orang pesisir membawa ikan ke pasar, dan di sana terjadilah yang namanya tukar menukar barang. Orang desa menukar dengan ikan dan orang pesisir menukar ikannya dengan beras. Jadi itu transaksi barter. Kemudian yang kedua, money changer. Money changer itu tukar uang asing dengan rupiah atau rupiah dengan uang asing ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, kredit. Kredit itu berarti transaksi jual beli yang tidak dibayar secara cash, tapi dibayar secara berangsur-angsur. Kemudian berikutnya yang keempat, lelang. Jadi seperti kita punya barang antik, maka kita jualnya bisa lelang. Atau seperti pegadaian yang sudah tidak ditebus barang gadaian yang barang jaminan oleh nasabahnya, maka di sana akan diadakan yang namanya lelang. Jadi boleh itu ya. Maksudnya itu termasuk dari transaksi jual beli, termasuk macam-macam dari jual beli. Kemudian yang kelima, kontan. Ini biasa kita lakukan setiap hari, seperti kita beli snack atau makanan di koperasi, kita bayarnya dengan kontan. Kita pingin jajanan yang harganya 3.000, maka kita bayar 3.000, itu namanya kontan. Ya adik-adik semua, demikian pelajaran hari ini tentang jual beli. Semoga apa yang Bapak Guru sampaikan barokah dan bermanfaat, menjadi ilmu yang amaliyah untuk kalian semua. Demikian, tetap jangan lupa 3 hal pesan Bapak Guru: rajin sholat, rajin belajar, dan rajin mengaji. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.